Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan sebuah latihan ya atau simulasi soal untuk P3K, kompetensi teknis, operator layanan operasional bagian ke-7. Jadi bagian ke-7 ini teman-teman nanti akan ada 40 soal latihan ya untuk kita simulasikan hari ini. Baiklah teman-teman, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi ini contoh tugas operator layanan operasional ya. Jadi tugasnya sebenarnya banyak, ini hanya beberapa saja. Jadi yang pertama dia melakukan administrasi pelayanan ya, melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis, kemudian bertanggung jawab terhadap pengoperasian layanan teknis, menyusun laporan tentang kinerja sistem gitu ya, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak ya, termasuk tim internal dan pemangku kepentingan eksternal, analisis proses, kemudian melakukan pelaporan dokumentasi, kemudian melaksanakan prosedur atau SOP ya. Ini hanya beberapa teman-teman, jadi tugas operator layanan operasional itu sebenarnya banyak ya. Ini hanya gambaran secara umum saja. Baiklah, kita langsung menuju soal yang pertama. Seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaharuan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? A. Kinerja CPU, B. Ketersediaan memori, C. Kondisi jaringan, atau D. Respons aplikasi. Kemudian yang E. Kompatibilitas perangkat lunak. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Setelah memperbarui perangkat lunak, Anda dapat memeriksa kompatibilitasnya dengan sistem operasi dan perangkat keras yang Anda gunakan. Kompatibilitas perangkat lunak itu berfungsi untuk memastikan perangkat lunak dapat bekerja sama dengan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya tanpa masalah. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya eh, memastikan sebuah sistem berjalan optimal setelah melakukan pembaharuan ya atau update perangkat lunak itu yang kita periksa terlebih dahulu. Yang pertama adalah kaitannya dengan kompatibilitasnya ya. Jadi kompatibilitas perangkat lunak ini dia berfungsi memastikan perangkat lunak itu dapat bekerja ya dengan perangkat keras yang kita punya ya, hardware yang kita punya gitu kan. Kemudian dia juga bisa bekerja di sistem operasi yang kita punya ya. Jadi yang pertama harus diperiksa itu adalah kaitannya dengan kompatibilitasnya. Selanjutnya, sebagai operator layanan operasional, pemahaman dan penerapan nilai-nilai administratif sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai-nilai administratif menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil guna mendukung tercapainya tujuan instansi secara keseluruhan. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif di bawah ini adalah A. Nilai yang diberikan kepada pemberi arsip, B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip, C. Nilai penuh dalam kegiatan administratif, D. Nilai sementara pada sebuah arsip, atau E. Nilai ekonomis arsip itu sendiri. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasannya, nilai administratif adalah nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip, nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan untuk pelaksanaan tugas, dan fungsi lembaga atau instansi pencipta arsip. Jadi jawabannya yang B ya, nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada banyak keluhan tentang kesalahan penagihan. Langkah yang tepat untuk menangani masalah ini adalah A. Mengabaikan keluhan dan meneruskan penagihan, B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan, C. Meminta pelanggan untuk memeriksa laporan bank mereka sendiri, D. Menurunkan tarif pelayanan khusus bagi pelanggan yang mengalami kesalahan penagihan, atau E. Mengirimkan permintaan maaf kepada pelanggan tanpa memperbaiki masalahnya. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan langkah yang tepat untuk menangani masalah pada soal di atas adalah meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan sehingga pelanggan tidak dirugikan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Jadi meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan atau menemukan problemnya di mana gitu ya dalam sebuah sistem tersebut. Oke. Selanjutnya, daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut ini kecuali A. Unit pengolah, B. Nomor berkas, C. Kode klasifikasi, D. Tujuan, atau E. Uraian informasi berkas. Nah, berarti ini yang bukan, teman-teman ya, karena ada yang kecuali ya, ada kalimat kecuali, berarti bukan. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, jawabannya yang bukan itu adalah yang D ya, tujuan. Kita lihat pembahasan ya. Daftar berkas paling sedikit itu memuat informasi mengenai unit pengolah, nomor berkas, kemudian kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Jadi tujuan tidak ada ya. Berarti yang bukan atau kecuali adalah tujuan yang D. Selanjutnya, kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut. Nah, ini tentang kearsipan ya, teman-teman. A. Unit, B. Mengkode, C. Kodifikasi, D. Caption, atau E. Wilayah. Jawabannya adalah ini masih tentang sekitar kearsipan ya. Jadi menyusun kode menurut abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks itu disebut apa? Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks itu disebut kodifikasi ya. Kode yang diambil dalam kodifikasi adalah huruf pertama dari nama atau judul yang sudah diindeks. Jadi jawabannya yang C ya, kodifikasi. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional harus sering melakukan backup data. Dalam hal ini, backup data secara berkala bertujuan untuk A. Mempercepat operasional, B. Menghindari kehilangan data penting jika terjadi kerusakan sistem, C. Menambah kapasitas server, D. Mengurangi downtime, atau E. Memperpanjang umur arsip data. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan salah satu tujuan backup data secara berkala itu adalah untuk menghindari kehilangan data penting jika terjadi kerusakan sistem, gitu ya, karena datanya sudah di-backup. Begitu sistem yang digunakan itu rusak, datanya hilang, maka data backup itu masih ada, sehingga itu bisa menghindari daripada kehilangan data karena sudah di-backup ya. Jadi jawabannya yang B ya. Menghindari kehilangan data penting jika terjadi kerusakan sistem. Selanjutnya, sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaharuan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? A. Menghubungi teknisi, B. Menghapus pembaruan, C. Melakukan sistem restore, D. Menginstal ulang sistem operasi, E. Menjalankan perangkat lunak diagnostik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan sistem restore adalah fitur pada sistem operasi yang berfungsi untuk mengembalikan kondisi sistem keadaan semula sebelum terjadi masalah. Fitur ini dapat digunakan untuk membatalkan perubahan yang terjadi pada sistem, seperti saat menginstal perangkat lunak atau mengubah pengaturan tertentu. Jadi teman-teman bisa melakukan langkah yaitu sistem restore ya. Apabila terjadi pembaharuan yang gagal atau updating yang gagal pada sistem operasi, itu teman-teman bisa melakukan sistem restore, dikembalikan ke kondisi semula sebelum terjadi kerusakan atau kegagalan.
Selanjutnya, operator layanan operasional harus menguasai administrasi umum surat menyurat. Bagaimana prosedur pengurusan surat keluar? Yang benar adalah A. Buat konsep persetujuan, konsep agenda, ketik, kemudian tanda tangan, kemudian diberi stempel atau cap, lipat, sampul, kemudian dikirim. B. Buat konsep, kemudian agenda, ketik, tanda tangan, sampul, kirim. C. Buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, cap, kemudian kirim. Cap, sampul, kemudian kirim ya. D. Buat konsep, persetujuan konsep, ketik, agenda, tanda tangan, cap, sampul, kirim. E. Buat konsep dengan komputer, persetujuan, tanda tangan, cap, sampul, kirim. Jawabannya benar adalah ini langkah-langkah untuk buat surat keluar teman-teman ya. Atau prosedur surat keluarnya itu dimulai dari apa, kemudian diakhiri seperti apa. Ini langkah-langkah yang benar itu yang mana ya? Dari A, B, C, D, E. Ya, kita lihat jawabannya benar. Ya, yang A teman-teman ya. Langkah-langkahnya atau prosedurnya. Kita lihat pembahasan prosedur pengurusan surat keluar. Yang benar itu adalah membuat konsep surat, kemudian mengajukan konsep surat tersebut untuk mendapat persetujuan ya tentunya, kemudian mencatat di buku agenda surat keluar, kemudian kita lakukan ketik surat keluar ya, atau membuat surat keluar, kemudian ditandatangani surat tersebut, kemudian distempel atau dicap, kemudian baru surat tersebut dikirim ya. Setelah itu yang terakhir menyimpan surat keluar untuk arsip ya. Oke, jawabannya yang A ya, buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, kemudian sampul, terakhir adalah dikirim. Selanjutnya, sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun disebut sistem A. Alfabeti, B. Geografis, C. Numerik, atau D. Kronologis, E. Subjek. Jawabannya adalah, kita lihat, jawaban yang benar itu adalah ya yang D teman-teman ya. Pembahasan sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun itu disebut sistem kronologis atau sistem chronological filing system. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman ya, kronologis. Selanjutnya, memutar film dan video dalam kecepatan normal sekurang-kurangnya 6 bulan sekali merupakan langkah pemeliharaan dari A. Arsip rekaman gambar, B. Arsip rekaman suara, C. Arsip moving audio visual, atau D. Arsip elektronik, E. Arsip suara dan elektronik. Jawaban yang benar itu adalah sekurang-kurangnya 6 bulan sekali ya. Nah, itu merupakan langkah pemeliharaan dari apa gitu. Ya, kita lihat jawaban yang benar. Itu adalah ya yang C ya, teman-teman ya. Yang C. Jadi kita lihat pembahasan memutar film dan video dalam kecepatan normal sekurang-kurangnya 6 bulan sekali ya, itu merupakan langkah pemeliharaan dari arsip moving audio visual ya. Berarti moving audio visual. Jadi jawabannya yang C ya. Selanjutnya, arsip yang disimpan dengan sistem nomor terminal digit diambil dari A. Nomor surat, B. Nomor di buku agenda, C. Nomor di buku verbal, D. Nomor di buku arsip, atau E. Nomor urut penyimpanan arsip. Jadi jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar itu adalah yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya. Arsip yang disimpan dengan sistem nomor terminal digit diambil dari nomor urut pada buku penyimpanan arsip ya. Pada buku atau pada penyimpanan arsip ya. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? A. Mengecek gangguan CPU dan RAM server. Mengecek penggunaan maksudnya ya. A. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server.
B. Melakukan restart server, C. Menghubungi penyedia layanan internet, D. Memperbarui perangkat lunak server, atau E. Memeriksa kabel jaringan. Kita lihat, ya jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasan, jika menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat, maka bisa dilakukan identifikasi penyebabnya, yaitu dengan mengecek penggunaan CPU dan RAM server tersebut, gitu ya. Jadi dilihat nih penggunaan CPU-nya apakah overload ya atau kelebihan kapasitas ya. Kita lihat juga RAM servernya ya apa sudah penuh gitu kan, apa over kapasitas. Makanya di situ kita lakukan pengecekan ya penggunaan CPU dan RAM. Ini tidak boleh sampai 100% gitu ya. Dia harus di bawah 90% atau di bawah 80% itu yang sehat. Kalau sampai 100%, nah tentunya pasti akan lambat. Jadi jawabannya yang A ya. Kita cek penggunaan CPU dan RAM. Selanjutnya, sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil operator layanan operasional untuk memastikan keakuratan data? A. Mengabaikan anomali, B. Mengganti perangkat keras, C. Melakukan backup data, C. Memverifikasi sumber data, atau E. Menyetel ulang sistem pemantauan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Ketika sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah, maka operator bisa mengambil langkah memverifikasi sumber data untuk memastikan keaslian, integritas, dan kebenaran informasi yang ada di dalamnya. Jadi, untuk memastikan keakuratan data, kita harus memverifikasi itu sumber datanya dari mana gitu ya. Harus jelas gitu ya. Jadi jawabannya yang D ya, memverifikasi sumber data. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? A. Menggunakan generator cadangan, B. Mematikan semua perangkat, C. Meminta semua staf untuk berhenti bekerja, D. Menghubungi penyedia listrik, atau E. Menjalankan sistem pada mode hemat energi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan dalam memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga, operator bisa menggunakan generator cadangan yang memberikan daya listrik yang andal sehingga operasional bisa tetap berjalan ya. Jadi jawabannya yang A ya, kita menggunakan generator cadangan. Sehingga apabila terjadi pemadaman listrik ya secara mendadak itu tidak terduga, maka operasional tetap berjalan karena kita sudah menggunakan generator cadangan ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan surat masuk dalam konteks administrasi surat menyurat? A. Surat yang dibuat oleh instansi pemerintah untuk diberikan kepada pihak lain. B. Surat yang dibuat oleh pegawai untuk keperluan pribadi. C. Surat yang diterima oleh instansi dari pihak eksternal. D. Surat yang hanya disimpan dalam arsip digital. Atau E. Surat yang diterima dan langsung dimusnahkan setelah dibaca. Yang benar adalah kita lihat ya. Yang benar itu yang C, teman-teman ya. Jadi pembahasan surat masuk dalam konteks administrasi surat menyurat adalah surat yang diterima oleh organisasi dari pihak eksternal. Jadi jawabannya yang C ya. Surat masuk itu surat yang diterima oleh instansi dari pihak eksternal. Selanjutnya, dalam pengoperasian layanan teknis, langkah pertama yang harus dilakukan saat menerima laporan masalah dari pelanggan adalah A. Mengidentifikasi sumber masalah, B. Melakukan perbaikan secepat mungkin,
C. Melakukan analisis dampak masalah. D. Mencatat detail laporan dan mengkategorikannya. E. Menyelesaikan masalah segera tanpa mencatat laporan. Ya, jadi yang langkah pertama teman-teman ya yang harus dilakukan ya kalau kita bisa menerima laporan nih dari pelanggan atau dari penerima layanan gitu ya atau dari masyarakat, kalau kita menerima laporan tuh kita ngapain dulu tuh yang harus dilakukan. Oke, jawabannya adalah ya yang C ya. Oh, ini jawabannya adalah yang D. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini yang D ya. Kita lihat pembahasan. Langkah pertama yang penting dalam pengoperasian layanan teknis adalah mencatat detail laporan masalah dan mengkategorikannya dengan tepat. Ya, jadi kalau ada laporan dari masyarakat, dari pelanggan, dari penerima layanan, itu kita catat tuh laporannya secara detail. Kemudian kita kategorikan, ya, diklasifikasi. Langkah ini akan membantu tim teknis dalam mengidentifikasi prioritas masalah. Nah, begitu kita catat secara detail, kemudian mengkategorikannya, nanti kita tahu tuh prioritas masalah yang harus diselesaikan dahulu yang mana gitu ya. Kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan dan melacak masalah secara efektif, ya kan? Jadi kita menentukan, jadi sumber daya yang diperlukan itu apa? Ya kaitannya dengan keluhan ya, keluhan dari pelanggan atau keluhan dari masyarakat yang laporannya sudah masuk tuh. Kemudian pencatatan yang rapih juga memudahkan pelacakan solusi serta membantu dalam penyusunan laporan layanan. Gitu. Jadi kalau ada laporan dari luar ya, dari penerima layanan atau dari pelanggan atau masyarakat, yang pertama kita mencatat dulu detail laporan tersebut. Setelah mencatat, baru kita mengkategorikannya. Setelah punya catatan rapi seperti ini, nah, baru bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya, gitu ya. Jadi masalah mana yang diprioritaskan diselesaikan dulu, terus kemudian diidentifikasi sumber masalah berdasarkan laporan ini, gitu kan. Terus kemudian sumber daya apa yang diperlukan, gitu kan, kaitannya dengan masalah ini dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, yang pertama dicatat dulu laporan tersebut, kemudian diklasifikasi atau dikategorikan. Oke, selanjutnya. Apa fungsi utama dari sistem manajemen layanan teknis atau service management system dalam pengoperasian layanan? A. Menyimpan data pelanggan. B. Mengelola alur kerja, pelacakan, dan penyelesaian masalah. C. Menyediakan akses cepat ke internet. D. Mengatur jadwal kerja teknisi lapangan. E. Mendeteksi kesalahan perangkat secara otomatis. Jadi jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan sistem manajemen layanan adalah alat yang dirancang untuk mengelola alur kerja dalam pengoperasian layanan teknis, termasuk pelacakan masalah, pencatatan detail, dan pemantauan status penyelesaian masalah. Sistem ini memastikan bahwa semua laporan ditangani dengan metode yang terstruktur dan efisien, memungkinkan tim teknis untuk memprioritaskan dan mengelola tugas secara efektif ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Mengelola alur kerja, pelacakan dan penyelesaian masalah. Oke. Selanjutnya, dalam pengoperasian layanan teknis, eskalasi masalah biasanya dilakukan ketika A. Masalah telah diselesaikan sepenuhnya. B. Masalah memerlukan keahlian atau wewenang yang lebih tinggi untuk diselesaikan. C. Pelanggan meminta perubahan jadwal layanan. D. Masalah dapat diselesaikan oleh tim yang sama dalam waktu cepat. E. Layanan pelanggan tidak mengetahui rincian masalah. Jadi jawabannya benar. Ya, kita lihat jawaban benar yang B, teman-teman ya. Pembahasan eskalasi masalah dalam layanan teknis dilakukan ketika masalah yang dihadapi tidak dapat diselesaikan oleh level dukungan saat ini karena membutuhkan pengetahuan teknis yang lebih mendalam atau kewenangan yang lebih tinggi. Proses eskalasi memastikan bahwa masalah ditangani oleh personil dengan kemampuan yang sesuai, sehingga mempercepat penyelesaian dan meningkatkan kualitas layanan, gitu ya. Jadi jawabannya yang B ya.
masalah memerlukan keahlian atau wewenang yang lebih tinggi untuk diselesaikan. Selanjutnya, pengukuran Key Performance Indicator atau KPI ya, yang relevan dalam pengoperasian layanan teknis termasuk berikut ini kecuali. Berarti yang bukan ya, karena kecuali. A. Waktu penyelesaian rata-rata ya atau resolution time. B. Tingkat kepuasan pelanggan. C. Persentase penggunaan perangkat lunak terkini. Atau D. Tingkat penyelesaian pertama atau first time resolution rate. Atau E. Jumlah tiket yang belum diselesaikan. Jawabannya adalah ini kecuali ya teman-teman ya. Berarti yang bukan ya. Jawabannya ya, jawabannya yang C ya. Pembahasan presentase penggunaan perangkat lunak terkini bukan merupakan indikator langsung dalam pengoperasian layanan teknis. KPI atau Key Performance Indicator yang digunakan biasanya terkait dengan waktu penyelesaian, kepuasan pelanggan, dan efisiensi penyelesaian masalah. KPI ini membantu dalam mengevaluasi kinerja tim layanan teknis dalam merespon dan menyelesaikan masalah. Jadi yang bukan itu yang C ya teman-teman ya. Persentase pengguna perangkat lunak terkini. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang bukan? Berarti kecuali ya. Yang bukan termasuk dalam tanggung jawab utama tim pengoperasian layanan teknis. A. Memastikan layanan tersedia sesuai standar. B. Menangani permintaan perubahan layanan teknis. C. Melakukan pemeliharaan pencegahan pada perangkat teknis. D. Menjaga ketersediaan infrastruktur IT yang mendukung layanan. E. Menyediakan pelatihan kepada pelanggan terkait penggunaan produk. Nah, yang ditanya yang bukan teman-teman ya, diingat. Kita lihat siapa yang benar. Ya, tentu yang E ya. Karena yang ditanya adalah yang bukan atau kecuali. Pembahasan, meskipun tim layanan teknis mungkin memberikan bantuan teknis, menyediakan pelatihan kepada pelanggan mengenai pengguna produk, biasanya bukan tanggung jawab utama mereka. Tugas utama mereka itu adalah memastikan layanan teknis berjalan lancar, menangani masalah operasional, dan menjaga ketersediaan infrastruktur. Pelatihan pelanggan umumnya merupakan tugas tim dukung atau pelatihan khusus. Jadi, menyediakan pelatihan kepada pelanggan terkait penggunaan produk ini bukan termasuk tanggung jawab tim inti ya, atau tanggung jawab utama tim pengoperasian layanan teknis. Jadi jawabannya yang E ya. Selanjutnya, untuk menjaga kerahasiaan data pengguna layanan publik, operator layanan operasional harus A. Membagikan data hanya kepada pegawai lain di instansi. B. Menggunakan kata sandi yang mudah diingat oleh masyarakat. C. Menyimpan data dalam bentuk fisik di ruang terbuka. D. Menggunakan protokol keamanan dan akses data hanya oleh pihak yang berwenang. Atau E. Menghapus semua data pengguna setiap hari. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar. Ya, yang benar itu jawabannya yang D, teman-teman ya. Pembahasan salah satu cara untuk menjaga kerahasiaan data pengguna layanan publik yaitu menggunakan protokol keamanan dan akses data yang hanya oleh pihak yang berwenang gitu. Jadi kita menggunakan protokol keamanan ya atau enkripsi ya. Kemudian akses data ini hanya boleh dilihat atau diakses oleh yang berwenang saja. Jadi yang D teman-teman ya. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pengelolaan sistem informasi dalam pelayanan publik? A. Menurunkan anggaran pengeluaran pemerintah. B. Mempercepat proses dan meningkatkan akurasi layanan kepada masyarakat. C. Mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor publik. D. Mengembangkan aplikasi baru untuk seluruh masyarakat. Atau E. Menghilangkan semua kendala teknis dalam pelayanan. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Tujuan utama dari pengelolaan sistem informasi dalam pelayanan publik adalah untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi layanan,
sehingga masyarakat dapat menerima layanan yang lebih cepat dan lebih tepat. Sistem informasi membantu pemerintah dan instansi publik memproses data dengan efisien, mengurangi resiko kesalahan manusia, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Jadi jawaban yang benar yang B ya, teman-teman. Memproses dan meningkatkan akurasi layanan kepada masyarakat ya. Jadi mempercepat proses dan meningkatkan akurasi layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, salah satu tantangan utama dalam mengelola sistem informasi publik adalah memastikan keamanan data. Manakah dari langkah berikut yang merupakan langkah penting dalam melindungi keamanan data dalam sistem? A. Mengizinkan akses data secara terbuka bagi semua pegawai. B. Menggunakan kata sandi yang sama untuk semua pegawai. C. Menyimpan semua data di server yang sama tanpa backup. D. Melakukan audit keamanan secara berkala dan memonitor akses pengguna. E. Menghapus data setiap bulan untuk menghindari penyimpanan berlebih. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah ya yang D ya teman-teman ya. Pembahasan keamanan data sangat penting dalam sistem informasi publik karena data yang dikelola seringkali mengandung informasi sensitif. Audit keamanan berkala dan pemantauan akses pengguna adalah langkah penting untuk mendeteksi potensi kebocoran data dan memastikan hanya pihak yang berwenang yang memiliki akses ke data tersebut. Ini membantu mencegah akses ilegal dan melindungi privasi warga. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi kita melakukan audit keamanan secara berkala ya dan memonitor akses pengguna. Selanjutnya, apa manfaat utama dari penerapan interoperabilitas dalam sistem informasi pelayanan publik ya? A. Memudahkan komunikasi antar sistem dan berbagi data antar instansi. B. Mengurangi kebutuhan untuk memperbarui sistem informasi. C. Menjamin bahwa semua data hanya dapat diakses oleh satu instansi. D. Meningkatkan kebutuhan pelatihan teknis bagi semua pengguna. Atau E. Mengurangi jumlah data yang disimpan dalam sistem. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar. Ya, yang A teman-teman ya. Pembahasan interoperabilitas memungkinkan sistem informasi dari berbagai instansi publik untuk saling berkomunikasi dan bertukar data dengan mudah. Hal ini memudahkan koordinasi antar instansi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi redundansi data. Interoperabilitas juga mendukung layanan terpadu di mana masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat dan efisien ya. Jadi jawabannya yang A. Memudahkan komunikasi antar sistem dan berbagi data antar instansi. Selanjutnya, dalam konteks pelayanan publik, pengelolaan sistem informasi sering memerlukan pengumpulan data pribadi masyarakat. Apa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data ini? A. Mengumpulkan sebanyak mungkin data untuk berbagai keperluan. B. Menggunakan data untuk semua proyek pemerintah tanpa batasan. C. Mengumpulkan data yang relevan dan dibutuhkan saja dengan persetujuan pengguna. D. Membiarkan pengguna mengakses data sendiri tanpa pengamanan. Atau E. Menyimpan data dalam format yang hanya dapat diakses oleh sistem lama. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan prinsip mengumpulkan data dalam sistem informasi publik harus memperhatikan relevansi dan izin dari pengguna. Hanya data yang benar-benar diperlukan untuk keperluan pelayanan publik yang boleh dikumpulkan. Dan masyarakat harus memberikan persetujuan atas pengumpulan datanya. Ini menjaga privasi warga serta memenuhi standar perlindungan data pribadi.
Jadi jawabannya yang C ya, mengumpulkan data yang relevan dan dibutuhkan saja dengan persetujuan pengguna ya, harus wajib ada persetujuan dari pengguna ya, dengan persetujuan pengguna. Oke, selanjutnya. Apa indikator utama keberhasilan dari pengelolaan sistem informasi pelayanan publik yang baik? A. Tingginya jumlah data yang diakses oleh instansi terkait. B. Kepuasan pengguna terhadap layanan yang cepat dan tepat. C. Banyaknya jumlah perangkat keras yang digunakan. D. Berkurangnya jumlah pegawai di bagian administrasi. Atau E. Kerumitan sistem yang digunakan untuk keamanan tinggi. Kita lihat jawab yang benar, ya adalah yang B ya. Pembahasan keberhasilan sistem informasi dalam pelayanan publik diukur dari kepuasan pengguna. Sistem informasi yang baik harus mampu memberikan layanan yang cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepuasan pengguna adalah cermin dari efektivitas sistem tersebut dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan publik. Jadi jawabannya yang B ya. Kepuasan pengguna terhadap layanan yang cepat dan tepat. Selanjutnya, apa tujuan utama dari monitoring sistem aplikasi dalam pelayanan publik? A. Mengumpulkan data penggunaan tanpa memperhatikan kinerja. B. Menemukan dan mengatasi masalah sistem sebelum mengganggu layanan. C. Mengurangi anggaran infrastruktur teknologi. D. Mengizinkan semua pegawai mengakses sistem kapanpun. E. Menghilangkan kebutuhan untuk memperbarui aplikasi secara berkala. Jawabannya adalah ini tujuan dari monitoring sistem aplikasi ya dalam layanan publik. Ya, kita lihat. Ya, jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan monitoring sistem aplikasi bertujuan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah atau gangguan potensial sebelum mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemantauan yang tepat, tim teknis dapat merespon masalah secara proaktif, memastikan aplikasi berjalan lancar, dan meminimalkan gangguan yang mungkin terjadi pada pengguna, gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya, teman-teman ya. Menemukan dan mengatasi masalah sistem sebelum mengganggu layanan. Nah, itu. Oke, jadi B ya jawabannya. Selanjutnya, dalam konteks monitoring sistem teknologi pelayanan, uptime ya merujuk pada A. Waktu saat sistem diinstal. B. Frekuensi update yang diterapkan dalam sistem. C. Waktu rata-rata untuk memperbaiki kerusakan. D. Jumlah data yang dapat disimpan dalam server. Atau E. Presentasi waktu ketika sistem atau aplikasi beroperasi tanpa gangguan. Jadi uptime ya teman-teman. Itu merujuk pada apa? Jawabannya yang E ya. Pembahasan uptime adalah ukuran penting dalam monitoring sistem karena menunjukkan persentase waktu di mana sistem berfungsi tanpa gangguan. Tingkat uptime yang tinggi menunjukkan bahwa sistem atau aplikasi tersedia dan dapat diandalkan oleh pengguna sepanjang waktu, yang merupakan indikator keberhasilan dalam pengelolaan layanan ya. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Jadi presentase waktu ketika sistem atau aplikasi beroperasi tanpa gangguan. Selanjutnya, apa manfaat utama dari sistem peringatan dini ya? Sistem peringatan dini atau alert system dalam monitoring aplikasi pelayanan. A. Memastikan tim teknis segera mengetahui dan merespon setiap anomali atau potensi gangguan. B. Mengirim pemberitahuan setiap hari tanpa memperhatikan kondisi sistem. C. Meminimalkan kebutuhan untuk pemeliharaan berkala. D. Mengurangi akses pengguna untuk menghindari beban sistem. E. Mengizinkan semua pengguna mengubah pengaturan sistem sesuai keinginan. Jawabannya adalah ya, kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah ya yang A ya. Kita lihat pembahasannya.
Sistem peringatan dini atau alert system memberikan notifikasi otomatis kepada tim teknis ketika ada anomali, beban tinggi, atau potensi masalah pada aplikasi. Hal ini memungkinkan respon cepat sebelum masalah menjadi lebih serius, menjaga stabilitas layanan, dan meningkatkan keandalan sistem. Jadi jawabannya yang A ya. Memastikan tim teknis segera mengetahui dan merespon setiap anomali atau potensi gangguan. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pemeliharaan sistem aplikasi dalam sebuah organisasi? A. Mengurangi jumlah penggunaan aplikasi. B. Memastikan aplikasi tetap berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. C. Meningkatkan kompleksitas sistem untuk keamanan. D. Menghindari pembaruan aplikasi agar tetap stabil. E. Menghapus data secara berkala untuk menghindari kepenuhan memori. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya, teman-teman ya. Pembahasan pemeliharaan sistem aplikasi bertujuan untuk memastikan aplikasi tetap berfungsi secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pemeliharaan meliputi perbaikan bug, peningkatan fitur, dan adaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis sehingga aplikasi dapat terus memberikan layanan yang baik bagi pengguna. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Memastikan aplikasi tetap berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, manakah di antara berikut ini yang termasuk dalam jenis pemeliharaan adaptif pada sistem aplikasi? A. Memperbaiki bug pada aplikasi. B. Menambahkan fitur baru berdasarkan kebutuhan bisnis. C. Mengganti database karena aplikasi perlu beradaptasi dengan platform baru. D. Melakukan backup data secara berkala. E. Melakukan tes keamanan aplikasi secara rutin. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar ya adalah yang C, teman-teman ya. Pembahasan pemeliharaan adaptif adalah jenis pemeliharaan yang dilakukan untuk menyesuaikan aplikasi dengan perubahan pada lingkungan eksternal atau sistem pendukung, seperti sistem operasi atau database. Contoh dari pemeliharaan adaptif adalah mengganti database agar aplikasi dapat berjalan dengan baik pada platform atau lingkungan yang baru. Jadi jawabannya yang C ya, teman-teman. Mengganti database karena aplikasi perlu beradaptasi dengan platform baru. Selanjutnya, pemeliharaan aplikasi yang dilakukan untuk menambahkan fitur baru atau meningkatkan fungsionalitas aplikasi disebut A. Pemeliharaan korektif. B. Pemeliharaan adaptif. C. Pemeliharaan preventif. D. Pemeliharaan perfektif. Atau E. Pemeliharaan darurat. Kita lihat jawaban yang benar. Ya, yang benar itu adalah yang D, teman-teman ya. Pembahasan pemeliharaan perfektif adalah jenis pemeliharaan yang bertujuan untuk menambah fitur ya, untuk menambah fitur baru atau meningkatkan fungsionalitas aplikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas aplikasi agar lebih bermanfaat dan memenuhi ekspektasi pengguna. Jadi jawabannya yang D ya, pemeliharaan perfektif. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan preventif pada sistem aplikasi? Nah, kalau ini preventif teman-teman ya. A. Perbaikan masalah yang terdeteksi pada aplikasi. B. Peningkatan fitur untuk memenuhi kebutuhan pengguna. C. Penerapan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi resiko kegagalan sistem di masa depan. D. Penyesuaian aplikasi dengan teknologi baru. Atau E. Penghapusan data lama untuk mempercepat aplikasi. Jawabannya adalah preventif ya teman-teman. Oke, kita lihat yang benar itu jawabannya adalah ya yang C ya. Pembahasan pemeliharaan preventif itu bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah atau kerusakan di masa depan dengan melakukan perawatan rutin,
seperti membersihkan file sementara, melakukan tes performa, dan mengupdate komponen sistem. Hal ini membantu menjaga stabilitas dan keandalan aplikasi sehingga gangguan layanan dapat diminimalkan. Ya, jadi jawabannya yang C, teman-teman. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional ditugaskan untuk memastikan bahwa sistem layanan pabrik online beroperasi tanpa gangguan. Namun, dia menemukan bahwa beberapa layanan mengalami downtime mendadak. Langkah yang tepat agar kejadian serupa tidak terulang kembali adalah A. Menghubungi tim teknis untuk langsung memperbaiki masalah saat ini. B. Mengabaikan masalah ini karena pekerjaan lain masih banyak dan diperbaiki di kemudian hari. C. Melakukan audit menyeluruh terhadap sistem untuk mengidentifikasi penyebab utama. D. Meminta maaf kepada pengguna layanan tanpa tindakan lebih lanjut. Atau E. Mengganti perangkat yang rusak tanpa analisis mendalam. Jawabannya adalah Oke, jadi jawabannya adalah kita lihat ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Pembahasan audit menyeluruh terhadap sistem untuk mengidentifikasi penyebab utama merupakan langkah paling tepat ya. Jadi jawabannya yang C ya, melakukan audit menyeluruh terhadap sistem untuk mengidentifikasi penyebab utama. Selanjutnya, dalam operasional sehari-hari, operator layanan operasional menemukan bahwa sistem layanan sering mengalami gangguan pada waktu-waktu tertentu. Untuk mengatasi hal ini, apa metode yang paling tepat untuk mengidentifikasi akar masalah? A. Meminta seluruh staf untuk mengamati sistem setiap hari. B. Menunggu hingga gangguan semakin parah untuk melakukan perbaikan. C. Mengurangi waktu operasional layanan untuk mencegah gangguan. D. Mengganti seluruh sistem dengan sistem baru. E. Menerapkan teknik analisis akar penyebab seperti metode Fishbone atau 5 whys ya, atau 5 whys. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang E, teman-teman ya. Pembahasan metode Fishbone atau 5 whys ya. Kedua metode ini dapat membantu mendorong pemikiran kritis, menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah, kemudian berfokus pada analisis akar penyebab, mencegah terulangnya masalah, kemudian meningkatkan efektivitas organisasi, gitu ya. Jadi teknik seperti metode Fishbone atau 5 whys ini salah satu metode yang tepat ya digunakan untuk melakukan identifikasi akar masalah. Jadi jawabannya yang E, menerapkan teknik analisis akar penyebab seperti metode Fishbone atau 5 whys. Selanjutnya, manakah langkah yang tepat saat peralatan menunjukkan tanda-tanda kerusakan dalam sistem operasional? A. Melanjutkan penggunaan peralatan sampai benar-benar rusak. B. Menghentikan penggunaan dan segera melakukan pengecekan serta perbaikan. C. Mencatat kerusakan tanpa tindakan lebih lanjut. D. Menyimpan peralatan tanpa pengecekan lebih lanjut. Atau E. Mengganti peralatan tanpa analisis kerusakan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan ketika peralatan menunjukkan tanda-tanda kerusakan, langkah yang tepat adalah menghentikan penggunaan dan segera melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi peralatan. Jika diperlukan, langsung melakukan perbaikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menghindari resiko gangguan pada operasi. Ini adalah bagian penting dari pemeliharaan preventif dalam sistem operasional. Jadi jawabannya yang B ya. Menghentikan penggunaan dan segera melakukan pengecekan serta perbaikan. Selanjutnya, jika kita ingin menghitung jumlah keluhan pelanggan yang ditangani pada hari tertentu, fungsi apa dalam Microsoft Excel ya yang bisa digunakan adalah A. Sum, B. Count, C. Count if, D. Average if, atau E. Sum if. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat jawab yang benar ya adalah yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. CONIF digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu dalam satu rentang. Misalnya, CONIF A2 sampai A100 ya, kemudian harinya Senin. Ini akan menghitung jumlah keluhan yang ditangani pada hari Senin. Jika kolom A berisi data hari, fungsi ini sangat berguna untuk menganalisis data layanan berdasarkan kategori waktu tertentu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung jumlah keluhan pelanggan ya yang ditangani pada hari-hari tertentu ya, berarti berdasarkan kategori hari, ya itu bisa menggunakan CONIF. Misalnya kalau di sini contohnya adalah Senin ya. Nah, hari Senin itu berapa ya? Tapi kalau misalnya ingin menghitung ya jumlah keluhan pelanggan yang ditangani pada hari Rabu, berarti di sini Rabu. Kemudian kalau Selasa di sini Selasa, Kamis Kamis, Jumat Sabtu Minggu dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah CONIF ya teman-teman. Selanjutnya, dalam sebuah data layanan, kolom waktu penyelesaian menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menangani setiap keluhan. Jika kita ingin menghitung rata-rata waktu penyelesaian semua keluhan, fungsi yang tepat dalam Microsoft Excel adalah A sum, B average, C conif, D sum if, atau E average if. Ya, ini yang ditanyakan adalah fungsi untuk menghitung ya waktu penyelesaian dalam menangani setiap keluhan. Yang ditanya menghitung rata-ratanya ya. Rata-rata waktu penyelesaian dalam menangani setiap keluhan, rata-ratanya. Jawabannya adalah ya yang B ya, average ya. Kita lihat pembahasan. Fungsi average menghitung nilai rata-rata dari rentang yang berisi angka. Untuk menghitung rata-rata waktu penyelesaian keluhan, misalnya ya, average B2 sampai B100. Fungsi ini akan menunjukkan jumlah semua waktu penyelesaian di kolom B, lalu membaginya dengan jumlah data. Ini membantu dalam memahami seberapa cepat rata-rata layanan diselesaikan. Jadi kalau teman-teman ingin menghitung rata-rata ya, angka rata-rata waktu menyelesaikan semua keluhan ya, atau waktu dalam menangani setiap keluhan itu menggunakan fungsi average. Average ini menghitung rata-rata. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui jumlah keluhan yang membutuhkan waktu lebih daripada 5 jam untuk diselesaikan, fungsi yang paling tepat digunakan dalam Microsoft Excel adalah A sum if, B count, C conif, D average, E if. Jawabannya adalah kita lihat ya jawabannya benar adalah yang conif teman-teman. Masih conif. Kita lihat pembahasan. CONIF bisa digunakan untuk menghitung jumlah keluhan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti waktu penyelesaian yang lebih daripada 5 jam ya. Contohnya misalnya CONIF B2 B100 lebih 5 ya. Karena yang dihitung adalah lebih daripada 5 jam, sehingga ini lebih besar dari 5. Akan menghitung semua keluhan di rentang B2 sampai B100 yang memiliki waktu penyelesaian lebih dari 5 jam. Fungsi ini berguna untuk mengidentifikasi kasus yang memakan waktu lebih lama dari biasanya, gitu teman-teman ya. Jadi misalnya kita ingin mengetahui ya jumlah keluhan yang ditangani itu lama teman-teman. Kalau dalam hal ini ya, dalam soal ini waktu penyelesaiannya lebih daripada 5 jam. Nah, itu kita bisa menggunakan fungsi COUNTIF ya. Jadi contohnya misalnya B2 sampai B100, kemudian lebih besar daripada 5. Nanti akan keluar otomatis mana keluhan yang diselesaikan dalam waktu yang lebih dari 5 jam. Jadi CONIF ya. Selanjutnya, manakah dari fungsi Microsoft Excel berikut yang paling sesuai untuk menghitung total biaya kompensasi yang diberikan kepada pelanggan dengan keluhan tertentu? A. Average if, B. Sum, C. CONIF, D. Sum if, atau E. Max? Jawabannya adalah ya, kita lihat. Nah, jawabannya benar adalah yang D ya, teman-teman. Sum if. Pembahasan
fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai dalam rentang tertentu berdasarkan kriteria. Misalnya, jika kolom A berisi jenis keluhan dan kolom B berisi biaya kompensasi, maka fungsinya adalah SUMIF A2 kemudian sampai A100. Di sini adalah keluhan tertentu. Misalnya keluhannya apa gitu ya. Misalnya keluhannya adalah sistem tidak berjalan gitu ya. Atau keluhannya adalah misalnya antrian cukup lama dan lain sebagainya. Nah, kemudian B2 sampai B100, nah ini berisi biaya ya. Ini berisi biaya, ini berisi jenis keluhan ya. Ini. Kemudian ini biaya. Nah, ini akan menjumlahkan biaya kompensasi di kolom B yang berkaitan dengan jenis keluhan tertentu di kolom A ya. Ini sangat membantu dalam pengelolaan data biaya layanan berdasarkan kategori. Gitu teman-teman. Jadi SUMIF ini bisa untuk menghitung jumlah ya, jumlah dengan kriteria tertentu ya. Nilai-nilai tertentu misalnya seperti ini. Dia akan menghitung jumlah kompensasi ya dalam ini ya. Jumlah kompensasi atau biaya kompensasi ya yang diberikan atas pelanggan yang dia itu mendapat kendala ya atau keluhan gitu. Oke, selanjutnya jika manajer ingin melihat data layanan berdasarkan kategori waktu penyelesaian, misalnya di bawah 2 jam, 2-4 jam, lebih daripada 4 jam, alat apa yang paling efektif digunakan di dalam Microsoft Excel ya untuk membuat ringkasan data ini? A. COUNTIF, B. VLOOKUP, C. Pivot Table, D. SUM, atau E. MATCH. Jawabannya adalah COUNTIF, VLOOKUP, Pivot Table, SUM, atau MATCH. Jawabannya. Ya, kita lihat. Ya, jawabannya adalah Pivot Table ya. Pembahasan Pivot Table adalah alat yang sangat efektif di Microsoft Excel untuk menganalisis dan merangkum data berdasarkan berbagai kategori. Dengan Pivot Table, kita dapat mengelompokkan data berdasarkan waktu penyelesaian. Misalnya di bawah 2 jam, kemudian 2-4 jam, atau dia lebih daripada 4 jam ya. Ini membantu manajer melihat tren dan pola dalam data layanan dengan lebih jelas dan detail. Jadi Pivot Table ini sangat efektif sekali ya untuk menganalisis dan merangkum sebuah data-data berdasarkan kategori yang diinginkan gitu teman-teman. Misalnya seperti kasus ini ya, kaitannya dengan waktu penyelesaian layanan ya atau penyelesaian keluhan yang dia itu kategorinya di bawah 2 jam ya, yang 2-4 jam atau yang lebih daripada 4 jam. Nah, itu Pivot Table bisa menghitung itu. Jadi jawabannya yang C teman-teman ya, Pivot Table. Oke. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh daripada beberapa soal ya. Dalam hal ini 40 soal tentang P3K teknis operator layanan operasional. Mudah-mudahan setelah kita sering melakukan latihan-latihan seperti ini, itu bisa menambah wawasan, bisa mempersiapkan diri lebih siap saat nanti menghadapi ujian. Dan saat ujian, tentunya yang diharapkan kita bisa menjawab soal-soal dengan baik. Pada akhirnya, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.